Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustadz Mulyatin, juga Ketua Takmir Masjid Al Istiqomah beliau Bapak Fikri, dan seluruh pengurus takmir masjid, para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita akan mulai kajian kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab suci kedua umat Islam setelah Al-Quran. Jadi beliau Imam Bukhari itu hanya menuliskan hadis-hadis yang pilihan, hadis-hadis yang sahih. Imam Bukhari sangat teliti sekali, sangat teliti di dalam memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dan di kitab ini itu adalah kitab hadis yang paling sahih. Setelahnya baru Imam Muslim. Ada kriteria hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Nah, ini perlu jenengan ketahui. Hadis sahih itu pertama sanadnya harus mutasil. Seperti kalau dalam kitab Sahih Bukhari ini nanti akan menyebutkan banyak sanad. Kalau kasih contoh hadis yang pertama nanti hadasana Al-Humaid Abdullah bin Zubair qala hadasanya Sufyan dan seterusnya. Jadi sanadnya ini sangat teliti sampai dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah itu tidak ada keraguan sama sekali. Benar-benar orisinil. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Itu saking telitinya Imam Bukhari, dan itu sudah menjadi satu fan keahlian yang sangat terkenal dari Imam Bukhari, diakui seluruh ulama internasional, ulama dunia sejak sezamannya ataupun setelahnya. Tidak ada satupun ulama yang memberikan komentar negatif tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah diuji ketika beliau berkunjung di Baghdad, itu pernah diuji. Hadis ini dibolak-balik, sanadnya dibolak-balik, dicampur baur, ada 1000 lebih hadis. Kemudian Imam Bukhari bisa menempatkannya sesuai urutan tanpa kesalahan sedikit pun. Ini salah satu keistimewaan dari Imam Bukhari. Lah kita bersyukur ya. Insya Allah kajian-kajian ini, kajian kita itu kajian yang semuanya berdasarkan referensi yang
dikualitaskan oleh semua ulama ya. Pertama kajian tafsir Ibnu Katsir, yang kedua alhamdulillah kita hari ini akan memulai kajian kitab Sahih Bukhari. Yang kitab ini adalah kitab yang dinomor 2-kan setelah Al-Qur'an. Nanti ini mohon maaf mungkin tadi ngeprintnya itu kekecilan ya. Nanti bisa untuk bulan yang akan datang nanti bisa ditata yang lebih baik ya. Tata yang lebih baik agar nanti fontnya lebih diperbesar ya. Fontnya diperbesar sehingga bisa lebih enak untuk dipelajari ya. Jadi apa itu apa itu matan ya. Tadi tak lanjutkan dulu ya kriteria hadis sahih. Kriteria hadis sahih tadi pertama adalah sanadnya mutasil. Sanad itu apa? Sanad itu informasi Bapak Ibu. Contoh di sini Imam Bukhari mendapatkan hadis yang pertama ini dari Humaydi yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan ia mendapatkan hadis ini dari Sufyan. Terus Sufyan mendapatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian Sa'id Ansari ini mendapat kabar hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim mendengar hadis ini dari Alqamah. Alqamah mendengar hadis ini dari Waqas al-Laisi. Waqas al-Laisi mendengar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad. Ya. Di sanad itu sangat rigid, sangat teliti. Di sanad itu orang dari orang itu namanya sanad. Ya, sambungan. Lah, yang meriwayatkan hadis itu namanya rawi. Jadi sanad itu adalah aktivitasnya, ya. Orangnya itu disebutkan sebagai rawi, orang yang menceritakan hadis. Jadi kalau dibuka hadis yang pertama itu pasti nanti diterangkan. Imam Bukhari itu lengkap detail. Beliau mendapatkan dari Humaid Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mendapatkan hadis ini dari Sufyan. Sufyan mendapatkan hadis ini dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim mendapatkan hadis ini dari Alqamah. Alqamah dari Waqas. Waqas mendengar langsung dari Umar. Umar dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad. Ya. Maka di dalam ilmu itu harus ada kesanatan. Ya. Kados sering kali saya bercerita, saya berguru kepada Kiai Haji Abah Nasikhon. Kiai Haji Abah Nasikhon berguru kepada Kiai Haji Abdul Rauf Blitar. Kiai Haji Abdul Rauf berguru kepada Kiai Haji Ahyad Kunir juga Blitar. Kiai Haji Ahyad berguru kepada Kiai Haji Munawir Kerapiak Yogyakarta. Kiai Haji Munawir berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil berguru kepada Syekh Ismail dan terus sampai nyambung kepada Rasulullah. Jadi kredibel ya. Ketika kita mendapatkan suatu informasi itu informasi yang valid. Jari sopo, ojo jari sopo harus jelas. Itu namanya sanad. Terus syarat hadis itu dikatakan sahih yang kedua itu harus perawinya mempunyai sifat. Orang yang menceritakan hadis itu satu harus dobit. Dobit itu orang yang terpercaya keilmuannya. Jadi kalau hanya orang-orang yang biasa tidak direken. Seperti ini Humaid, ya. Ini nanti diterangkan ya. Humaid itu orang mana itu jelas nanti. Nah, ini namanya adalah Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa. Disebut Humaid Usamah bin dari Bani Asad. Nih. Beliau berguru kepada siapa saja ini ada semua. Nah, jadi hadis itu dikatakan sahih apabila yang menceritakannya itu orang yang berkompeten. Jadi orang yang berkompeten. Ya. Tidak bisa diceritakan oleh orang awam biasa nanti. Tidak ada dianggap ya. Jadi dari orang yang memang keilmuannya sudah terakui. Terus kedua setelah keilmuannya diakui, kedua dia adalah orang yang adil. Adil itu artinya orang yang tidak fasik.
pinter tapi nek tiang ini kumbeler ya hadisnya nggak dipakai. Itu pentingnya ilmu hadis. Jadi perawinya itu harus benar-benar orang yang terpercaya, baik terpercaya keilmuannya dan terpercaya akhlaknya. Ada ulama hadis itu yang pernah berbohong 1 kali, itu pun bohongnya kepada kuda. Kudanya itu lepas, kemudian ia membawa rumput. Ketika kudanya datang, ternyata rumputnya tidak jadi diberikan. Ini langsung tidak dipakai hadisnya. Karena begitu orang kok ketahuan 1 kali bohong, berarti kemungkinan dia berbohong yang lain. Nggak terpercaya. Terus yang ketiga, hadis ini dikatakan sahih apabila matan itu redaksi Bapak Ibu, redaksinya hadis. Kalau sanad itu yang hadasana itu sanadnya. Lah redaksinya ya innamal a'malu binniyat itu redaksinya. Redaksi hadis ini tidak mengandung syad. Syad itu cacat. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Jika ditemukan matan atau redaksi hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan hadis sahih yang lain, maka dipertanyakan. Artinya nanti turun derajatnya. Nah, semua hadis yang dipilih oleh Imam Bukhari di sini itu sudah berkualitas semua, ya. Sudah berkualitas semua. Jadi jenengan tidak usah khawatir. Beliau ini sangat ahli hadis. Ya, ngoten nggih. Itu sedikit tentang pemaparan Imam Bukhari dan pemaparan hadis-hadis sahih. Kita mulai dari hadis yang pertama. Kitabu Badaul Wahyi. Utawi iki iku bab nerangkan pertama kali wahyu turun. Jadi hadis-hadis ini nanti akan menerangkan bagaimana wahyu turun. Qala asy-Syaikh al-Imam al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Ini nama lengkapnya Imam Bukhari. Jadi al-Hafidz itu kalau zaman dahulu bukan penghafal Quran. Al-Hafidz itu orang yang hafal hadis. Orang yang hafal Al-Quran dulu itu julukannya itu Hamalatul Quran, Hamilul Quran. Di perubahan istilah. Zaman dahulu, zaman Imam Syafi'i sebelum 300 Hijriah, makruh itu fauqul haram. Makruh itu berarti di atas haram. Sekarang makruh itu di bawah haram. Itu perubahan gaya bahasa. Ya, kita nomor hadis yang pertama. Ciri khas dari hadis Imam Bukhari itu pakai nomor. Makanya bisa nomor hadis sekian. Ini nomor pertama. Saya baca, kita mulai dulu mencari keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadasana Sufyan qala hadasana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala ahbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi yaqulu. Nah, ini namanya sanad. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Humaid, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mendapatkan hadis ini dari Sufyan. Sufyan mendapatkan hadis ini dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim mendapatkan hadis ini dari Al-Qamah bin Waqqas. Al-Qamah bin Waqqas beliau mendengar langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini namanya perawi. Jadi ini semua sudah diteliti oleh Imam Bukhari. Para perawi mulai dari Humaid sampai kepada Muhammad Ibrahim At-Taimi dan sampai ke Al-Qamah, ini semuanya orang yang terpercaya, baik terpercaya ilmunya dan terpercaya kesolihannya. Redaksinya hadis ini sebenarnya hadis sudah sering jenengan dengar. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu sak temene utawi pira-pira amal iku binniyati lantaran kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pamestine iku tetep keduwe saben-saben awak-awakan ma utawi barang nawa kang niat sapa man. Faman mongko utawi sapane wong kanut kang ana apa hijratu hijrah man
ana iku ila dunya krana donya yusibuha kang merkule sapa man ing donya au ilam raatin auto krana wadon yang kihuha kang kepengin nikah sapa man ing wadon fa hijratu mongko utawi hijrah iku ilama tumuju barang hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring barang iku mau. Jadi kenapa dalam hadis ini Imam Bukhari menempatkan hadis tentang niat di awal. Padahal bab ini adalah bab yang menerangkan tentang pertama kali turunnya wahyu. Tapi Imam Bukhari justru memulainya dengan hadis tentang innamal a'malu bin. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran dari Imam Bukhari bahwa kegiatan apapun, kegiatan belajar, kegiatan mengajar, kegiatan bekerja, supaya bisa kuat langgeng harus dimulai dengan niat yang benar. Bagaimana niat kita ngaji seperti ini? Niat kita tentu pertama adalah mencari ridho Allah. Orientasi kita harus mencari ridho Allah. Kalau kita mencari yang lain itu rawan kecewa. Mencari niat kepada selain Allah itu bagikan orang berdiri di sebuah bangunan yang rawan roboh, yang rawan kecewa. Maka kita harus menyandarkan hati kita pertama nopo mencari ridho Allah. Yang kedua niat kita menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu sumber malapetaka terbesar. Orang tidak paham agama karena kebohongan. Orang menyesatkan orang lain karena kebohongan. Orang mudah menjustifikasi karena kebodohan. Dia tidak tahu sehingga dia mudah menjustifikasi orang lain. Terus niat yang ketiga adalah niat ikut berkontribusi mensyiarkan agama Allah. Dengan kita ngaji kitab Sahih Bukhari, ngaji kitab tafsir, ini membuat agama Allah ini syiar. Nah, itu niat kita. Ini jelas ya. Seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Dulu zaman Rasulullah, orang hijrah itu niatnya juga bermacam-macam ya. Ada yang hijrah karena dunia. Mungkin ketika dia usahanya di Mekah baru sepi. Siapa tahu kalau pindah ke Madinah bisa mendapatkan relasi bisnis yang lebih menguntungkan. Nah, maka dia mendapatnya dapat itu saja. Atau karena awim ro'atin. Nah, ini lika-luki dunia ini harta, tahta dan wanita. Wanita yang dicintai ternyata pindah ke Madinah. Dia tidak bisa hidup tanpa dia. Ya mau nggak mau akhirnya ikut hijrah. Nah, ini realita kehidupan. Tidak bisa kita pungkiri. Sering saya bercerita baik di hadapan santri dan di teman-teman guru. Jadi dulu sekali ketika orang kuliah itu kan menuntut ilmu semua milik Allah. Kalau mencari ilmu kemudian orientasinya mendapatkan pekerjaan, setelah mendapatkan pekerjaan pertama kali pasti kan honorer, gajinya nggak seberapa. Kalau awal niatnya mencari ilmu karena mencari pekerjaan, saya yakin, hakul yakin dia akan gedemeng dan kecewa. Tapi kalau di awal ketika memang dia belajar di bangku kuliah karena niat mencari ridho Allah, meskipun ketika masih status honorer gajinya tidak seberapa, dia tetap bahagia. Karena ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Mungkin ketika di SD mengajarkan anak yang awalnya tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca, menjadi bahagia. Mengajarkan anak-anak yang awalnya tidak bisa matematika menjadi bisa, menjadi kebahagiaan. Dan kebahagiaan guru yang tulus ikhlas seperti itu mengalahkan uang, mengalahkan uang. Jadi ini pentingnya niat. Begitu juga apapun, kalau kita itu niatnya sandarannya mencari ridha Allah, kita akan lebih tenang, nyaman. Lanjut hadis nomor kedua. Ini kitabnya kitab sarah, jadi harus balik membalik. Babun. Hadis yang kedua. Oh. Sebentar. Oh ini.
Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarona Malik an Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Imam Bukhari mendapat hadis ini dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendapat hadis ini dari Malik. Malik dari Hisam. Hisam dari ayahnya. Ayahnya langsung dari Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mendengar percakapan Rasulullah dengan Al Haris. Anal Harisa bin Hisam radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah. Haris bin Hisam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Rasulullah, kaifa kados pundi yaktika teko ing panjenengan apa al wahyu. Bagaimana wahyu datang kepada engkau wahai Rasulullah? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan kadang-kadang yaktini teko ing ingsun misla salatil jarosi kaya swara lonceng. Wa huwa utawi swara lonceng iku asyaddu kang luwih banget alaya ing ngatasé ingsun. Fayuf somu mongko disadarkan ani saking ingsun waqot wa itu lan teman-teman wis apal sapa ingsun anhu saking Jibril ma perkara kala kang ngendika sapa Jibril. Jadi Al Haris bin Hisam niku tanglet. Kanjeng Nabi wahyu datang teng jenengan niku kados pundi sih? Nabi jawab, yo bermacam-macam. Kadang-kadang saya itu jari Rasulullah ya, saya mendengar seperti suara lonceng ya. Terus saya terdiam, tiba-tiba saya tersadar sudah hafal. Nah, jadi mboten kados jenengan nek ngapalke Quran ya. Diopal-apalo. Nek Kanjeng Nabi itu ada kalanya mendengar suara lonceng, lonteng. Nabi terdiam. Setelah terdiam kemudian tersadar sudah hafal. Nah. Wa ahyanan lan kadang-kadang yatamasalu serupa ilal limaring ingsun sapa al malaku malaikat Jibril rajulan wong lanang fayukallimuni mongko guneman sapa Jibril ni ing ingsun faai mongko apal sapa ingsun ma ing perkara yaqulu kang ngendika sapa Jibril. Kadang-kadang Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Kados hadis yang berikutnya nanti kan ada hadis akhbirni anil iman, ya. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Terus akhbirni anis saah. Itu malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki yang syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam kemilau. Syadidu bayati siabi, sing banget putih bajunya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu lan yakti teman-teman wis ningali ingsun ing Rasulullah yang zilu turun alaihi ing ngatasé Rasul apa al wahyu fil yaumi syadidil barati ing dalam dina kang banget atise. Fayafsimu mongko tersadar anhu saking Rasulullah wa inna jabina ulan sak temene plipise Rasulullah layata fasodu yakti kebak apane arokon keringete. Aisyah juga menceritakan pengalamannya ketika wahyu datang kepada Rasulullah. Pada saat itu kebetulan musim dingin yang sangat dingin. Kemudian Rasulullah itu diam, ya. Setelah diam itu Rasulullah itu sampai ndredeg dan padahal niku waktu dingin, ya. Itu Rasulullah sampai mencucurkan keringat nih, saking nopo nih fokusnya atau apanya begitu nih. Tiba-tiba Rasulullah tersadar terus hafal ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi ada bermacam-macam ya. Ini kau kan bab bagaimana wahyu turun. Ada yang kadang-kadang Rasulullah itu mendengar seperti lonceng, terus kemudian setelah selesai Rasulullah tersadar tiba-tiba hafal. Kadang-kadang malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki terus kemudian mengatakan sesuatu dan Rasulullah terus hafal. Terus ada yang Rasulullah itu tiba-tiba langsung diam terus berkeringat. Padahal di saat itu musim dingin. Ketika tersadar Rasulullah sudah
hafal tentang wahyu itu. Ini itu macam-macam. Hadis yang nomor 3. Hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Lais an Ukail an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin. Nah, ini sanad perawi-perawinya. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mendapatkan dari Al-Lais. Al-Lais dari Ukail. Ukail dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mendapatkannya langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, awalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi. Nah, yang pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah itu justru mimpi. Mimpi yang bagus. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Rasulullah ketika mimpi itu sangat jelas sebagaimana jelasnya sinar matahari di waktu subuh niku lho, ape-ape. Jadi koyo ngerti semeng padang-padang katanya. Jelas sekali. Summa hubiba ilahi al-khala'u, summa hubiba mongko nuli den senengaken sop ilahi maring Rasulullah apa al-khala'u nyepi. Setelah Rasulullah bermimpi sing padang koyok padange waktu esok ngoten niku, tiba-tiba Rasulullah itu lebih suka menyendiri, ya, mengasihkan diri dari keramaian. Wa kana yahlu bi ghairi khira'in fayatahannasu fihi wa huwa ata'abudu. Dan Rasulullah memilih tempat yang digunakan untuk menyepi adalah Gua Hira. Gua Hira itu sangat terjal Bapak Ibu. Kula dugi mriku mawon kula mboten sios munggah nggih. Karena saya itu termasuk orang yang takut ketinggian. Kula niku munggah teng dhuwur lantai 2 terus ngetingi ngisor gak wani gak tenan. Hawane mak nyut ngoten nggih. Jadi itu penyakit bawaan. Jadi baru saya melihat Gua Hira niku duren dedeg ngeten. Mungkin bagi cah nom-nom sing hobine panjat tebing ya seneng. Napa mulai niku berupa tangga lek ana cekelane. Tapi bagi saya yang fobia ketinggian, ngerti terus nang sirah mak angkat tangan gak kuat iki. Akhirnya ya sebagian wong tua-tua do munggah kula tak foto-foto nang ngisor ae. Lah saya membayangkan ngeten. Kalau saat ini Gua Hira itu sudah ada tangganya. Jenengan biyen munggah ya, Pak? Wah, jenengan hebat berarti. Kula mboten wonten, Pak. Nggih. Lah zaman Rasulullah itu kan belum ada tangga, belum ada cekelan. Sakniki niku ana tanggane ning ana cekelane. Zaman biyen niku yo ijeh bebatuan. Berarti benar-benar Rasulullah itu panjat tebing nggih tanpa safety, tanpa ngangge tali kok sing canom-canom panjat tebing. Wis manual pokoknya, wis pokoke hebat lah. Kita membayangkan Rasulullah itu sosok yang kuat, hebat. Terus Nabi beribadah di sana. Beribadahnya menggunakan cara ibadah Nabi Ibrahim. Al-layali dawatil adat, sampai beberapa hari, beberapa malam. Qabla ayyang zi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Bahkan beliau di sana itu sampai berhari-hari dan membawa bekal nggih. Kayak wong camping ngene niku nggawa bekal nggih. Jadi bekale nek tiyang Arab niku kan simpel, mboten kados tiyang Indonesia. Tiyang Indonesia masak nyambel kesuwen. Wong Arab niku bekale roti. Roti lek roti sing niku lho sing atos, sing watos sing diwedhot ngoten niku. Di wong Indonesia niku nek durung mangan sego niku kan urung marem. Lah nek ape mangan sego niku leren dedek geni kesuwen. Ha nggih. Nah, nek wong Arab niku simpel. Roti ini wong Arab niku wonten sing semono meja gedene niki gumedhi. Dadi nek makan agar disuwek krek, maaf, suwek krek terus ngombe banyu. Iki simpel. Nek wong Indonesia ribet kan, go Lombok, Brambang, dioseng, ana jangan bening, jangan santen, suwen. Terus summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Hari kedua
Nabi juga melakukan hal yang sama. Dibekali telas, wangsul nggo bekal meleh. Sehingga hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghari khira'in. Sehinggalah datang al-haq, wahyu yang pertama. Faja'ahu al-malak faqala iqra, qala ma ana biqari'in. Hari yang berikutnya kemudian datanglah malaikat Jibril, nggih. Terus Nabi Muhammad dipaksa dikon membaca, iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Jadi Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha mini al-juhda. Fa akhadhani mongko nyekel ingsun sapa Jibril. Fa ghattani mongko ngrungkepi, mendekap. Hatta balagha sehingga tumeka mini sange ingsun apa al-jahda kangelan. Ono sing membaca al-juhda. Nek al-juhda kepayahan, nek al-jahda kangelan. Gurune niki galak, nggih, gurune galak. Monggo jenengan nek duwe napa anak terus gurune galak niku kudune seneng, nggih. Sebabnya pertama kali Nabi niku belajar niku gurune galak. Kon maca gak iso disikep. Sikep nganti Kanjeng Nabi niku payah, artinya nganti sulit bernapas nanti. Iqra, kula mboten saged sikep. Maka kadang-kadang kita itu berpikir nggih. Kita bisa sukses seperti ini itu kan nggih karena guru-guru sing do kereng-kereng niku. Nggih napa mboten? Kula lan panjenengan bisa menjadi pinter, bisa menjadi sarjana, magister, bahkan doktor, bahkan profesor, itu karena cara pendidikan orang-orang tua sing dalam tanda kutip niku galak. Lah sekarang setelah menjadi sarjana, setelah menjadi magister, atau bahkan setelah menjadi dokter dan profesor, nggih iki ceritane wong sing nang kota-kota. Niku didik anake dikon koyo ndekne ra iso. Bahkan didik anake dikon supaya orang beler wae angel. Iki berarti cara didik wong tani utun, nggih. Karo didik sarjana-sarjana profesor iku jek pinter tani utun. Nggih napa mboten? Lho wong tani utun niku iso menghasilkan profesor. Nggih, orang-orang hebat, para dokter, para profesor iku cara didike wong tuane wong tani utun, wong sing ora pengalaman. Ning iso sukses duwe anak dokter dan profesor. Sing wis dadi sarjana, sing wis dadi magister, sing wis dadi dokter dan dadi profesor, didik anak dadi ora nakal kowe kangelan. Berarti niki nek dianalisa, cara ndidike niku ije pinter wong tua-tua mbiyen. Nggih napa mboten? Oh, zaman mbiyen niku guru-guru SD niku gawane an seblak. Nggih napa? Ini ibu salah tuar. Tapi hasilnya do dadi pinter-pinter nggih. Sing saiki sing metodene pirang-pirang, ada KTSP, K13 nggih, terus sekarang kurikulum merdeka. Apa yang dadi bocah orang beler iku wis angel ra karo-karuan. Nah, itu berarti nek cara dianalisa, sekarang kita ini yang dengan gelar yang bermacam-macam, iku ternyata ije pinter wong tua-tua niku kula lanjenengan biyen sing penggaweane nang sawah sing ora pengalaman nggih. Nah, jadi suksesnya kita saat ini adalah bukti suksesnya orang tua kita terdahulu. Suksesnya awak dhewe niki dibuktekno engko duwe anak. Sukses apa ora? Nah, itu menjadi PR besar. Dan niki Rasulullah niku ngoten. Waktu nggih, tak sebutke sithik. Terus kemudian setelah ketiga kalinya terus malaikat Jibril menuntuni iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram sampai 5. Dan dia Nabi tiba-tiba langsung hafal. Kemudian Nabi pulang sampai rumah nggih langsung ketisen. Nabi ngendika kalih Khadijah, zammiluni selimuti saya, ndredeg. Terus Khadijah niku tangken wonten napa to Kang Mas? Nabi jawab, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir akan diriku sendiri. Aku mbuh ngalami hal sing aneh. Nah, ini pentingnya seorang istri. Nah, ini nanti peran Khadijah dalam meneguhkan hati Nabi. Khadijah niku ngeten ketikane. Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Demi Allah,
kamu tidak akan dihinakan oleh Allah. Innaka latasilu ar-rahima, panjenengan punika Mas wong sing seneng silaturahim. Ora mungkin Allah iku ape nyengsarano wong sing senenge silaturahim. Wa tahmilu al-kalla, jenengan niku Mas wong sing seneng nanggung bebane wong liya. Nek ana wong sing ora kuat nanggung kehidupannya diwangi. Di antaranya Kanjeng Nabi niku ngrumat wong cah yatim akeh. Di antaranya wonten Ali niku mboten yatim tapi bapake mboten kuat nyekolahne terus saiki. Terus disekolahno. Terus Zaid bin Harisah dan masih banyak yang lain. Terus wataksibu al-ma'duma, panjenengan punika seneng aweh mangan wong miskin, gak mungkin bakal disiksa pangeran. Terus watakri ad-dhaifa, panjenengan seneng mulyake tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqi, panjenengan senang nulungi wong sing lagi kesusahan. Saya yakin sing jenengan alim niku mboten hal sing Allah. Nanti ini pentingnya istri menguatkan ya. Nabi Muhammad itu di saat itu benar-benar takut. Iki mang sapa? Dereng ngerti nek malaikat Jibril. Bahkan ada riwayat yang mengatakan rumangsane niku malaikat maut. Apa njabut nyawane Nabi Muhammad. Terus dikuatkan, mboten Mas. Ini Khadijah jenengan niku wong apik Mas. Jenengan niku seneng silaturahim, jenengan seneng nanggung bebane wong, jenengan seneng aweh mangan wong miskin, jenengan seneng mulyake tamu, jenengan seneng nulungi wong sing kesusahan. Pasti yang jenengan alami akan baik-baik saja. Kemudian hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Aisyah mengajak Nabi Muhammad menemui anak dari pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Wa kana imro'an tanasara fil jahiliyah. Waraqah itu adalah seorang pendeta Nasrani. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani fa yaktubu minal Injili bil Ibrani. Jadi Waraqah ini penulis Injil dengan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab nggih. Wa kana syaikhun kabiron qad amiya. Waraqah ini wong tua sing wis sepuh, saking sepuhe nganti buta. Faqalat lahu Khadijah, ya ibna ami isma min ibni akhika. Wahai saudaraku, dengarkan cerita yang akan diceritakan oleh anak saudaramu. Faqala lahu, maka Nabi Muhammad menceritakan ya, apa yang dia alami. Ya, ketemu malaikat Jibril. Kemudian Waraqah mengatakan, hadan namus. Namus itu adalah tanda alladzi nazala ala Musa. Ini adalah tanda-tanda kenabian sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jadaan. Seandainya saya masih muda. Laitani aku nahayan. Seandainya saya masih hidup. Id yukhri juga qaumuka, ketika umatmu mengeluarkan engkau. Faqala Rasulullah bersabda, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengeluarkan saya? Pada waktu itu nggak mungkin. Nabi Muhammad itu orang yang terhormat ya. Mosok apa dimusuhi karo umate. Qala Waraqah jawab, "Na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qatun bimisli ma ji'ta bihi illa udi wa in yudrikuni yaumuka angsuruka nasron mu'azzaron." Ya, benar. Tidak satu pun laki-laki atau nabi yang menerima seperti apa yang kau terima kecuali ia akan dimusuhi oleh kaumnya. Seandainya saya masih hidup, saya menjadi orang yang pertama akan menolongmu. Sumalam yang syab Waraqah antuwfiya, dan tidak lama setelah itu Waraqah meninggal dunia. Wa fatara al wahyu, dan wahyu berhenti. Terus ini ada keterangan dalam kurung itu al hadisu atrofahu fi titik-titik, maksudnya hadis yang serupa dengan ini juga akan diulang di nomor hadis 6982, 4000 dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya bab ini adalah bab yang menerangkan tentang bagaimana wahyu pertama kali datang ya. Yang ada kalanya seperti suara lonceng, ada kalanya malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Dan wahyu yang pertama kali itu justru berupa mimpi, mimpi yang seperti falaki subuh. Setelah itu Nabi mengasihkan diri di Gua Hira dan bertemulah dengan malaikat Jibril dan turun wahyu yang pertama yaitu Iqra. Ketika itu Nabi masih ragu.
Terus diyakinkan oleh istrinya dan juga diyakinkan oleh saudara Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian yang meninggal dunia dan wahyu itu berhenti. Artinya mandek. Nabi itu kok gak ono turun neh. Ya, nanti bersambung kepada bulan yang akan datang, Jumat depan yang akan datang. Insya Allah nanti kita semakin kita perbaiki. Ini masih ada satu hadis sebenarnya ya. Satu hadis tak tulis dulu ben sesuai anu keempat. Tak wacane ben gelis. Hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abu Awanah qala hadatsana Musa bin Abi Aisyah qala hadatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi qouli ta'ala la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bi qala kana Rasulullah yu'aliju min tanzili syiddatan wa kana mimma yuhariku syafataihi fa qala Ibnu Abbas wa ana uharikuhuma lakum kama kana Rasulullah yuharikuhuma wa qala Sa'id ana uharikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharikuhuma fa haraka saffataihi fa anzala ta'ala la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'a wa qur'ana qala jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana qala fastami' lahu wa angsid summa inna alaina bayana summa inna alaina an taqra'ah fa kana Rasulullah ba'da dzalika id atahu Jibril istama'a fa idza talaqa Jibrilu qara'ahu nabiyyu kama qara'ahu. Dingeten nggih, hadis ini hadis yang disebut hadis musalsal nggih. Hadis niki jenisnya hadis musalsal, yaitu yang meriwayatkan hadis itu menirukan gaya bicaranya Nabi. Nabi menirukan bagaimana gerak tangannya, bagaimana ditirukan sampai ke bawah. Niku disebut hadis musalsal. Misalkan ceritanya sambil gini-gini, enggak sing iso ceritanya sambil gini terus sampai ke bawah. Itu dinamakan hadis musalsal, yaitu perawi menirukan gaya bicara Rasulullah. Rasulullah itu ketika suatu saat Jibril datang membawa wahyu, niku Rasulullah kesusu. Jibril le maca durung rampung wis ditirokno, watir nek gak apal. Ya kados nek nuntunin jenengan nonton niku ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Durung rampung jenengan harus muni alhamdulillahirabbil alamin. Niku ditegur pangeran, ora usah kesusu. Jarno sik, gurune ku ben maca rampung sik, dungokno sik, aja kesusu. Napa niku namine membaca. Ketika dituntuni, gurune rampung sik lagi muridé menirukan. Terus Gusti Allah menjamin, tenang ae. Latu inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Engko sing dadekno kowe apal iku aku. Sing dadekne iso kowe iku aku. Akhirnya setelah peristiwa itu Nabi Muhammad ketika Jibril datang membawa ayat, beliau hanya mendengarkan. Hasilnya kan boten. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin iki cepat-cepat ditirukan. Alhamdulillah cepat. Khawatir nek ora hafal. Nah, ini nanti ketika di dalam metode pendidikan itu akan dibahas banyak, bahwa ketika guru menerangkan itu yang penting didengarkan dulu, ya. Dengarkan dulu. Nek wes lagi muridnya niroke. Ngoten, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ya kita kasih kesempatan untuk sesi dialog interaktif. Monggo. Nggih, monggo. Jumlah itu dilakukan apakah setelah dia belum sholat atau belum pernah sholat? Dia belum pernah sholat, terus dia tobat. Itu apakah boleh dilakukan orang seperti kita yang sudah pernah sholat? Oh, berarti seumpama ada orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun gitu, nggak pernah sholat bahkan ya, nggak pernah. Terus cara tobatnya bagaimana ya? Cara tobatnya ketika dia sudah itu nopo niku sudah Islam, ketika posisi meninggalkan sholatnya sudah Islam, ya dia wajib qadha ya, wajib mengganti sholatnya itu yang dia ingat ya. Yang dia ingat itu pernah meninggalkan berapa kali.
Kalau yang paling enak itu begini, setiap selesai sholat terus sholat qadha. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya karena dia itu kafir, mungkin Kristen atau apa, tidak usah diganti, tidak usah diqadha ketika dia waktu belum Islam sama Islam, tidak usah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya tidak ada istilah sholat qadha. Pokoknya yang penting kita minta ampunan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kita tobat, bener-bener tobat, ora tobat lombok, tobat lombok itu kan pedes nih dibaleni nah. Ya insya Allah itu sudah dimaafur, jadi begitu. Ya ada pendapat yang memang harus diganti. Bahkan kalau sudah meninggal dunia, itu keluarganya wajib untuk sholat terus kemudian untuk si mayat itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya tidak usah seperti itu. Ketika sudah tobat, ya sudah, berarti masa lalu biar masa lalu, menulis lembaran yang baru, begitu. Ya tadi salat qadha namanya. Qadha, salatnya istilahnya salat qadha, yaitu mengganti salat-salat yang pernah ia tinggalkan di masa lalu. Itu salat qadha, mengqadha salat. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat tidak perlu seperti itu. Anggere wis njaluk ngapura ya wis. Tobat ya berarti wis begitu. Tinggal milih jenengan milih sepundi, milih diganti monggo atau milih pendapat, semuanya ada referensinya. Monggo yang lain. Nggih, monggo. Apa kiri? Nggih. Nggih. Ya. Kalau boleh satu kitab nanti berapa nanti yang butuh siapa, tapi ada yang terjemahan. Ada, cuma mahal, terjemahan itu mahal. Baru kitab aslinya ini aja 4 jilid. 4 jilid itu sekitar 800.000. Kalau terjemahnya pasti lebih mahal. Jadi 4 jilid aja Pak. Ya, kalau tebas beli itu harus satu paket, Mbak. Jadi nanti kita siasati, kita menggunakan percetakan tersendiri mawon, ya. Kita mencari percetakan sendiri, nanti tidak langsung banyak. Mungkin berapa hadis seperti ini tadi, tapi dibukuan yang rapi, terus plus ada artinya. Nah, itu berarti kita mencetak sendiri. Kalau yang cetakan dari pabrik itu rata-rata satu paket nih. Ngecer itu buat rangsal. Ya sorry, itu mas yang langsung sak paket kata niku. Ya misalnya ini itu kan 40 hadis. Misalnya kata niku. Enggak ada, Pak. Sahih Bukhari enggak ada. Sahih Bukhari itu first class. Kelas tertingginya ilmu hadis, jadi tidak ada. Seperti orang naik bis itu yang kelas tertinggi, jadi mahal memang. Ya, kalau disiasati bisa, nanti itu dengan percetakannya itu bisa dengan fotokopi. Betul? Ya, di digital malah ada, digital malah ada. Tapi kalau versi ininya tidak ada. Ya, karena memang Sahih Bukhari itu kita premium. Jadi kita setelah Al-Qur'an. Jadi nanti kita bisa siasati di Mas Azam yang fotokopi itu disuruh untuk ngeditnya. Nanti kemarin kan waktunya lumayan mepet. Nanti coba setelah ini kita ke sana bersama. Dikan gawe ke sing cilik mawon, versi sing kita sendiri ya. Sing nyetak dhewe Mas. Nek nyetak dhewe kan bisa sesuai dengan keinginan kita. Ya, tapi kalau dari penerbit tidak ada ya. Karena memang Sahih Bukhari itu kita premium. Ya, jadi memang besar ya. Ditanya Pak, ini surat apa? Jadwal itu mulai berlaku kapan? Besok sudah mulai. Oh, besok ada. Pokoknya sudah Oh gitu. Dia bisa. Iya. Bisa. Nggih, ngoten nggih. Jadi nanti kita istilahnya dengan penyetaknya itu
dicetak sendiri biar lebih ekonomis ya. Dan juga dibuat yang fontnya yang besar. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita sudah lengkap karena kita Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dengan tafsirnya Ibnu Katsir, hadis dengan hadis yang number one ya. Number one Imam Sahih Bukhari, ini premium sekali ya. Jadi ini pelajarannya pelajaran yang premium. Semoga bermanfaat ya, dan semoga mendapatkan ilmu, manfaat dan berkah. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.